Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah siaran radio pendidikan agama Islam yang dikelola dan dikembangkan oleh mahasiswa jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Siaran ini ditujukan kepada siswa SMP kelas 7 di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali anak-anak SMP kelas 7. Pada kesempatan kali ini, saya Farizia hadir untuk memberikan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7 dengan tema meneladani keikhlasan dan keridhaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan ayah dari Nabi Ismail. Saat memasuki bulan Dzulhijjah atau bulan haji, kisah beliau selalu mengisi tiap masjid karena keikhlasan dan keridhoannya dalam mematuhi Allah terjadi pada bulan tersebut. Kisah beliau dimulai ketika beliau telah menikah dengan Sarah. Setelah sekian lama menikah, Sarah belum juga memiliki keturunan. Akhirnya, beliau mendapatkan anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Ismail dari istri lainnya yang bernama Siti Hajar. Seperti itulah proses mendapatkan keturunan bagi Nabi Ibrahim. Begitu lama penantian yang harus dilewati oleh beliau. Setelah beliau mendapatkan anak, pelajaran hidup yang beliau hadapi menjadi semakin sulit dan berat. Tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah, beliau bermimpi didatangi oleh seseorang. Seseorang tersebut membawa perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Beliau kaget bukan kepalanya, karena mimpinya terasa sangat aneh. Keraguan pun muncul dalam hatinya. Sepanjang hari, setelah mengalami mimpi tersebut, Nabi Ibrahim terus-menerus berpikir, apakah mimpi yang datang tersebut benar-benar merupakan perintah dari Allah atau bukan. Dari kejadian tersebut, umat Islam memperingatinya dengan melakukan puasa sunnah tarwiyah. Keesokan malamnya, Nabi Ibrahim pun mendapat mimpi yang sama. Karena mimpi tersebut datang secara berulang, beliau pun yakin mimpi tersebut merupakan pesan dari Allah. Oleh karena itu, pada tanggal 9 Dzulhijjah, umat Islam berpuasa sunnah Arafah, yang berarti hari pengetahuan. Akhirnya, pada tanggal 10 Dzulhijjah, beliau pun membawa putranya, Ismail kecil untuk disembelih. Sungguh berat untuk menyembelih putra yang amat disayanginya tersebut. Beliau bahkan menjelaskan kepada Ismail kecil dengan penuh keteguhan. Ismail kecil menjawab dengan penuh keyakinan bahwa beliau bersedia untuk disembelih. Ismail kecil juga meyakini bahwa mimpi yang dialami ayahnya merupakan perintah yang berasal dari Allah. Sungguh sepasang anak dan ayah yang memiliki keteguhan hati, keridhaan, dan keikhlasan yang luar biasa. Selama melakukan perjalanan tersebut, dikisahkan bahwa beliau dan istrinya Siti Hajar digoda oleh setan supaya menggagalkan kurban Ismail. Pada saat hari penyembelihan tiba, parang tajam pun telah disiapkan. Namun, parang tajam tersebut ternyata berubah menjadi tumpul ketika ditempelkan kepada Ismail kecil. Ismail kecil pun berkata kepada Nabi Ibrahim. Beliau meminta ayahnya untuk menelungkupkannya jikalau ayahnya tidak tega menyembelihnya. Sang ayah pun hanya menuruti apa yang diminta oleh anaknya tersebut. Nabi Ibrahim menempelkan kembali parangnya kepada Ismail kecil.
Namun, parang pun kembali tumpul dan tidak bisa digunakan kembali untuk menyembelih Ismail kecil. Nabi Ibrahim pun sangat bingung dan merasa gagal untuk melaksanakan tugas yang telah diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim berada dalam kebingungan dan kebimbangan, wahyu dari Allah pun turun. Allah berfirman bahwa sesungguhnya mimpi yang datang kepadanya tersebut memang benar-benar ujian untuk Nabi Ibrahim. Allah pun memberikan balasan untuk orang-orang yang telah melakukan perbuatan baik. Maka Allah memberikan tebusan hewan sembelihan besar untuknya. Sebagai pengganti dari Ismail kecil yang telah diselamatkan, Allah pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih kambing yang berada di sebelah Ismail. Nabi Ibrahim pun segera menyembelih kambing besar tersebut. Ketaatan dan kerelaan Nabi Ibrahim merupakan teladan bagi kita untuk tidak mudah mengeluh terhadap ujian yang diberikan oleh Allah. Jika dipikirkan kembali, ayah mana yang rela menyembelih anaknya, apalagi untuk mendapatkannya saja begitu susah. Nyatanya, beliau dapat menghadapinya dengan penuh rasa ikhlas dan ridho. Kisah Nabi Ibrahim dengan putranya tersebut merupakan awal perintah ibadah kurban atau Idul Adha yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah di seluruh dunia. Semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah siaran radio pembelajaran agama Islam yang dikelola dan dikembangkan oleh mahasiswa jurusan PJJ Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.